Bismillahirrahmanirrahim. 99 hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Maka kita langsung beranjak kepada hadis yang ke-9. Kata Syekh rahimahullahu taala, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdirnya, hattal ajzu wal kaisu, hingga pun dalam perkara kelemahan dan kecerdasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar Abu Abdurrahman. Sudah berlalu biografi beliau dan telah kita bacakan secara singkat. Namun tidak salahnya apabila kita mengambil faidah-faidah kembali yang ada dari sirah perjalanan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ma'ruf, beliau adalah anak dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau punya anak yang mulia yang bernama Abdullah. Maka beliau Abdullah bin Umar ibnil Khattab. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni beliau dan bapaknya. Nah, dan Abdullah bin Umar ini, beliau adalah tokoh muda yang dijadikan panutan dan keteladanan bagi orang-orang yang datang setelahnya, bagi para pemuda setelahnya. Walaupun ya, dari hal yang kita saksikan bahwa banyak anak-anak muda sekarang justru yang menjadi tauladan dan panutannya bukan tokoh-tokoh yang bersumber dari agamanya. Banyak-banyak anak-anak muda menokohkan orang-orang yang tidak jelas agamanya, ketaatannya. Yang dia tokohkan pemain musik, yang dia tokohkan pemain bola, bintang film, artis-artis dan lain sebagainya. Adapun yang menokohkan sahabat misalnya, itu sangat jarang. Padahal kalau kita mau lihat, sangat banyak panutan-panutan dan keteladanan-keteladanan yang dicontohkan oleh mereka, yang kita dapat ambil pelajaran dalam hidup ini, bisa bermanfaat bagi kita. Contohnya sahabat Ibnu Umar ini, beliau dikenal sebagai sosok ahlul wara wal ilm. Beliau itu orang yang wara, punya sifat kehati-hatian dalam perkara dunia. Dan juga beliau ini sosok yang dikenal dengan ilmu. Beliau sosok yang dikenal dengan ilmu, dan memang nampak kecerdasan beliau itu dari semenjak kecilnya. Makanya pernah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW pernah suatu hari berkumpul dengan para sahabatnya. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ. Lalu Nabi SAW menanyakan sesuatu kepada sahabatnya ini.
Kata Nabi, ada suatu pohon, yang pohon ini sangat baik, permisalannya mirip dengan orang yang beriman. Kata Nabi, pohon apakah itu? Tanya Nabi kepada sahabat. Ini salah satu metode Nabi SAW untuk menanamkan ilmu kepada para sahabat dalam bentuk soal jawab. Jadi kadang langsung sahabat yang tanya kepada Nabi, Nabi berikan jawaban. Kadang juga Nabi yang tanya kepada sahabat. Ya tentunya bisa dipastikan sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi dalam pertanyaan ini sebagian sahabat memang ada yang memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia fikirkan. Ada yang mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah, wallahu a'lam. Apa itu? Ibnu Umar ketika itu ada di situ, tapi beliau masih muda, masih anak-anak. Kata beliau, terbersit dalam hatiku bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon korma. Tapi saya sungkan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena ada sahabat yang lebih senior, ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Saya masih muda. Maka beliau enggan untuk menjawabnya. Ternyata ketika Nabi SAW menunggu jawaban dan tidak ada yang benar jawaban sahabat, Rasulullah langsung mengatakan, hiyan nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Persis seperti yang dikira oleh sahabat Ibnu Umar. Nah, maka jamaah sekalian, ketika sudah selesai majelisnya Nabi, Ibnu Umar tanya kepada bapaknya, wahai bapakku, tadi sebenarnya aku sudah mengira yang dimaksud oleh Nabi itu pohon korma. Umar bin Khattab tanya, loh kenapa kamu tidak jawab? Wahai bapakku, aku malu. Ada kamu, ada Abu Bakar di situ yang lebih senior. Kata Umar bin Khattab, andaikan kau jawab tadi, niscaya itu lebih aku cintai dari aku mendapatkan dunia begini dan begini. Kata Umar bin Khattab, bapak beliau. Nah, dari sini nampaklah bagaimana kecerdasan Ibnu Umar ini radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau dijadikan rujukan sepeninggal sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang tua. Dan beliau ini dikenal dengan pilarnya ilmu di kota Madinah. Pilarnya ilmu di kota Madinah. Sampai ketika itu di Madinah dikenal ada namanya Madrasah Umariyah. Madrasah Umariyah, yakni nisbat kepada Umar. Sekolahnya Umar. Maksudnya sahabat Abdullah ibnu Umar. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ilmunya Abdullah bin Umar inilah di kota Madinah diwarisi oleh Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang dikatakan sebagai Imamu Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Iya. Beliau yang banyak meriwayatkan dan mengambil ilmu dari sahabat Ibnu Umar. Makanya masyhur itu. Kalau dalam kitab Imam Malik, kitab Imam Malik ada kitab hadis, Pak. Karyanya Imam Malik, judulnya Kitab Al-Muwatta. Nah, dalam kitab Al-Muwatta itu ada sekitar 250 asar dari sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkannya Al-Imam Malik. Makanya dikenal sanad alinya Imam Malik rahimahullah, an Malik, dari Malik, an Nafi, an Ibni Umar. Jadi Imam Malik, kemudian maulanya Ibnu Umar, Nafi, kemudian Ibnu Umar. Nah, langsung kepada Ibnu Umar. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sanalah pendapat-pendapatnya Ibnu Umar ini dikumpulkan, dikuatkan dan disebarkan oleh Imam Malik sampai menjadi mazhab. Nah, itulah yang dikenal dengan mazhab Maliki. Ini sejarahnya terjadi, bagaimana bisa terbentuk mazhab itu. Kemudian
datang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ngambil ilmu dari Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik, dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi Imam Syafi'i tidak mencukupkan ngambil ilmu sama Imam Malik saja. Beliau mengadakan rihlah lagi ke berbagai negeri, ngambil ilmu dari ulama-ulama yang lain. Beliau ke Mekah, mengambil ilmu di sana dengan ulama-ulama di sana, ya. Kemudian beliau ke Kufah, karena ketika itu Imam Abu Hanifah sudah wafat. Imam Abu Hanifah wafatnya sama dengan lahirnya Imam Malik, Imam Syafi'i, yaitu tahun 150 Hijriah. Sampai dikatakan ketika itu, pada waktu wafatnya Imam Abu Hanifah, pada saat itu pula lahir Imam Syafi'i. Qad tuwfiyal imam wa wulidal imam. Telah meninggal seorang imam dan lahir seorang imam. Maksudnya yang meninggal Imam Abu Hanifah, yang lahir setelahnya Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Nah, jadi Imam Syafi'i tidak dapat Imam Abu Hanifah, tapi beliau dapat dari murid-muridnya Abu Hanifah, di antaranya Imam Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Nah, jadi ilmu-ilmunya Imam Abu Hanifah itu diwarisi oleh Imam Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i ngambil ilmu dari muridnya ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Beliau kumpulkan, ya, pendapat-pendapatnya Imam Malik, beliau gabungkan lagi dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, terkumpul pada Imam Syafi'i ilmu yang sangat banyak. Dari sanalah terbentuk madhab Syafi'i dengan sendirinya. Kenapa? Ada yang menyebarkannya, ada yang menjaganya sampai saat ini. Kemudian dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, ngambil ilmu dari Imam Syafi'i. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini dikenal dengan ilmu hadisnya, sampai Imam Syafi'i berkata, "Wahai Imam Ahmad, engkau lebih tahu hadis daripada saya. Kalau ada hadis sahih yang kau ketahui, beritahukan saya." Ini Imam Syafi'i merendah kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ilmunya Imam Syafi'i diwariskan lagi kepada Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat beliau tersebar, kemudian terbentuk lagi madhab Hambali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama madhab itu ya tidak lepas dari ilmunya salaf juga, ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Umar ini pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Inna abdallahi rajulun salihun." Sesungguhnya Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, beliau adalah orang yang soleh. Beliau adalah orang yang soleh, dapat rekomendasi dari Nabi. Ya, tentunya tidak sembarang kalau Nabi bilang ini orang soleh. Kalau Nabi bilang begitu, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Ibnu Umar adalah orang yang soleh, dan beliau dikenal dengan kezuhudannya. Makanya sampai dipuji oleh sahabat lain, di antaranya sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau pernah berkata, "Ma minha ahadun illa malat bihi dunya wa mala biha illa Ibnu Umar." Tidak ada seorang pun dari kami kecuali dunia itu condong kepadanya atau dianya condong kepada dunia, kecuali satu, Ibnu Umar. Ini orang yang sangat zuhud. Ini sahabat Jabir bin Abdullah memuji, ya, sahabat Ibnu Umar ini radhiyallahu taala anhu. Nah, ini akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, kezuhudan. Orang yang zuhud itu membatasi dirinya dengan yang halal.
dia lebih hati-hati dalam urusan dunianya. Jangan sampai bersentuhan dengan perkara yang haram. Dia batasi dirinya untuk ngambil yang halal-halal saja. Yang haram dia tinggalkan, karena itu bukan haknya dan tidak akan menjadi daging bagi dirinya. Nah, ini kalau orang soleh pikirnya begitu. Harta itu dia lihat. Nah, kalau halal, nah itu yang menjadi daging bagi kita. Kalau tidak halal, jadi penyakit bagi badan kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini banyak petuah-petuahnya, banyak nasihat-nasihatnya diriwayatkan sampai kepada kita. Di antara petuahnya sahabat Ibnu Umar, nasihat mulia dari beliau pernah berpesan, alaikum bi'atharis salaf. Hendaknya kalian berpegang dengan jejak sejarah, nampak tilas perjalanannya as-salaf. As-salaf itu artinya para ulama terdahulu yang soleh, yang dikenal dengan as-salafus soleh. Nah, mereka ini sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hendaknya kamu berpegang kepada jalan mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jalan mereka jalan yang paling dekat dengan kebenaran. Mereka yang dipuji oleh Nabi, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, hidup di generasiku, sahabat. Kemudian generasi yang datang berikutnya, para tabi'in. Kemudian generasi yang datang berikutnya, yaitu atba'ut tabi'in. 3 generasi dipuji oleh Nabi. Mereka inilah yang disebut dengan as-salafus salih. Nah, Ibnu Umar mengatakan, alaikum bi'atharis salaf. Hendaknya kalian berpegang kepada peninggalan-peninggalan as-salaf. Karena mereka ini adalah orang-orang yang jujur dalam beragama. Mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Sedikit penyimpangannya, sedikit kekeliruan dan kesalahannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Juga beliau pernah menasihatkan kepada orang tua supaya perhatian dengan anaknya. Apa kata beliau? Ya hadza ahsin adab ibnik fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrik. Kata beliau, wahai kaum muslimin, wahai manusia, perbaikilah adab akhlak anakmu, karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang hal tersebut, dan dia, anakmu, akan ditanya tentang bagaimana kamu berbuat baik kepadanya. Dia akan ditanya bagaimana baktinya kepada dirimu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Perhatian kepada anak-anak kaum muslimin, terutama kepada anak-anak kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, anak-anakmu dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mereka titipan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya perhatikan mereka, perhatikan pendidikan mereka, perhatikan agama mereka. Ya, karena mereka akan menjadi tanggung jawab kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah akan tanya kepada kita tentang hal tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini singkat terkait dengan Ibnu Umar yang mungkin belum pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Adapun berkaitan dengan isi hadis, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang salah satu rukun keimanan, yaitu beriman kepada takdir. Nabi bersabda dalam hadis ini, kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu itu dengan takdir.
hatta al-ajzu wal kaisu, hingga dalam masalah kelemahan dan kecerdasan semuanya ditakdirkan sama Allah. Nah, di antara akidah dan keyakinan kita, keimanan kita, beriman kepada takdir. Dia salah satu rukun iman yang 6, rukun iman yang ke-6. Sebagaimana dalam hadis Jibril tanya kepada Nabi, apa itu iman? Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Perhatikan, kalau kita paham bahasa Arab, hadis ini menunjukkan ada penekanan oleh Nabi ketika menyebutkan iman kepada takdir. Lihat konteks hadisnya. Antu'mina billahi, kau beriman kepada Allah. Ada fi'il mudhari di situ. Antu'mina billahi. Kemudian ketika menyebutkan iman kepada malaikat, tidak disebutkan lagi fi'ilnya, tapi langsung diatofkan. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, diatofkan saja. Tapi ketika menyebutkan rukun iman yang ke-6, Nabi ulangi fiilnya, wa tu'mina. Nabi tidak katakan wa bil qadari khairihi wa syarrihi, enggak. Tapi kata Nabi wa tu'mina, dan kau beriman. Nah, diulanginya fiil mudhari ini menunjukkan ada penekanan dari Nabi, ada isyarat di situ. Oh, Nabi tekankan ini. Wa tu'mina, kau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terbukti dalam sejarah, ternyata kesesatan yang pertama terjadi adalah dalam masalah takdir ini. Kita bisa baca dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor pertama, Pak. Setelah muqaddimah, kalau Imam Muslim itu dalam Sahihnya ada muqaddimahnya, kemudian beliau bawakan hadis pertama. Hadis pertama tentang masalah iman kepada takdir. Jadi diceritakan ada dua orang tabi'in, muridnya sahabat, yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya datang ke Makkah berhaji sekaligus niat mau ketemu sahabat, mau tanya. Datanglah mereka ke Makkah. Setelah menunaikan manasik, mereka ketemu sahabat yang ternyata mereka ketemui adalah sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Mereka tanya, "Ya Aba Abdurrahman," kunyahnya Ibnu Umar, "wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya di negeri kami ada seorang yang dia ini dilihat ada ilmunya juga, tapi dia ini mengatakan Allah qadar wal amru unuf. Dia ini tidak percaya dengan takdir, wahai Ibnu Umar. Dia bilang sesuatu itu kalau terjadi, ya terjadi begitu saja. Allah tidak tahu sebelum terjadinya." Nah, ini kesesatan, mengingkari takdir. Maka Ibnu Umar dengar itu langsung mengatakan, "Idza laqita haula," kalau kau ketemu dengan mereka orang-orang seperti itu, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka itu, wa annahum bura'um minni, dan mereka pun berlepas diri dari saya. Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, andaikan mereka itu berinfak dengan gunung emas, niscaya Allah tidak menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Tidak main-main Ibnu Umar dalam masalah keimanan. Kapan kita cacat dalam iman ini, bisa tidak sah keislaman kita, Pak. Ini harus kita imani ini. Iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah tetapkan, semuanya Allah tuliskan, semuanya Allah inginkan. Takdir. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya
tidak lepas dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ini, di masjid ini, sebelumnya kita tadi salat diimami oleh imam kita yang mulia tadi. Kemudian setelahnya kita duduk bertahan, mungkin ada yang pergi, ada yang bertahan. Semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan, Allah yang tuliskan. Jangankan itu, Pak. Yang di luar saja, pohon, daun yang jatuh itu dengan takdir Allah. Mana ayatnya, Ustaz? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun dedaunan yang jatuh kecuali dengan takdir Allah. Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun daun yang jatuh. Dari pohon mana itu dia? Berapa jumlahnya? Ya, di mana tempatnya? Allah takdirkan, Allah tentukan, Allah tahu. Bayangkan, Pak, pohon di dunia ini semuanya jatuh itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keimanan kepada takdir. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Abdiyah Al-Maqdisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah wahai pena. Qala ayya rabbi, ay rabbi, madza aktub? Pena pun berkata-kata, bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulislah takdir-takdir seluruh makhluk sampai tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Perhatikan, pena inilah yang menuliskan segala sesuatu. Lafadznya umum, kulla syai'in, segala sesuatu tanpa terkecuali. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau daun saja, daun yang jatuh di luar sana itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana lagi dengan urusan kita? Iya. Bagaimana lagi dengan urusan kita? Mulai dari kita bertempat tinggal di sini, kita menikah, kita punya anak, nah, kita bekerja di mana, masalah kita sakit, masalah kita meninggal, termasuk musibah yang menimpa kita, corona yang masih melanda sekarang ini, berapa yang menjadi korban, berapa yang jatuh sakit, berapa yang meninggal, kapan berakhirnya ini? Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tuliskan itu? Kapan Allah takdirkan itu? Terjawab dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadira kulli syai'in maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk berapa? 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Bayangkan, bukan sebelum kita lahir ya. Bukan sebelum kita lahir. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Lamanya itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, sudah takdirkan. Entah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Entah itu takdir yang enak ataukah takdir tidak enak. Kita dapat nikmat, alhamdulillah enak. Mungkin nanti ya, tidak tahu kita berada dalam musibah, tidak enak, tidak nyaman kita rasakan, semuanya dengan takdir Allah. Kita lagi akur dengan istri dan keluarga kita, nikmat, enak. Tatkala lagi berantem, ya tidak nyaman, tidak enak. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, ya dapat rezeki yang halal, enak. Tapi ketika sakit, jatuh miskin, tidak enak. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya semuanya adalah ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian, kata Allah, dengan kebaikan dan keburukan. Semuanya itu Allah takdirkan, semuanya itu sebagai ujian bagi kalian. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun perkara yang hendaknya kita sadari bahwa sesungguhnya
Manusia hidup di dunia ini akan mengalami hal yang demikian. Tidak ada manusia yang hidupnya enak terus, dan tidak ada manusia yang hidupnya susah terus. Maka jangan berharap di dunia ini seperti itu. Biar bagaimanapun orang itu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, pangkat jabatannya tinggi, rumahnya, kendaraannya, pasti dia akan mendapati keadaan-keadaan yang menyedihkan dirinya. Demikian pula, semiskin apapun itu orang, sesusah apapun kehidupannya, pasti dalam hidupnya akan juga merasakan waktu-waktu yang dia bergembira, tertawa, senang. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita masih hidup di dunia. Dunia itu bukan surga, dunia itu bukan neraka. Nah, kalau mau enak terus ya di surga, mau susah terus di neraka. Dunia bukan surga, dunia bukan neraka. Ada susahnya, ada senangnya. Nah, itulah takdir yang kita jalani jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau pilih jalan kemana, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Tapi ingat, apapun jalan yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup kita ini sebenarnya panjang. Ulama mengatakan manusia itu dalam hidupnya akan melewati 4 alam. Alam rahim sudah kita lewati, alam dunia ini yang sekarang kita berada di dalamnya. Alam dunia ini yang menentukan alam berikutnya, barzakh dan alam akhirat. Kalau kita baik di alam dunia, baik alam barzakh kita. Kalau sudah baik di alam barzakh kita, maka alamat kebaikan nanti di alam akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Dan kalau kita mau bandingkan hidup kita antara alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, yang paling lama tentunya alam akhirat. Dunia sebentar saja, dunia fana sementara, umur kita sangat singkat. Sementara yang menanti setelahnya, wallahu alam, kita tidak tahu berapa lama. Kita meninggal di alam kubur berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, Allahu a'lam. Setelah kebangkitan nanti berapa lama prosesnya, wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hanya saja sedikit gambaran, Nabi mengatakan di akhirat itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Paling singkatnya fi yaumin kana miqdaruhu alfasana, dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini takdir kita, harus kita jalani. Dari memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam beserta istrinya Hawa karena suatu kejadian yang kita maklumi bersama, bagaimana Adam alaihissalam memakan buah yang terlarang. Akhirnya Allah keluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Di dunia Nabiullah Adam alaihissalam punya anak keturunan, terus berkembang sampai saat kita ini. Iya, kita semua adalah asal kita surga. Kita ini makhluk surga sebenarnya, karena Adam alaihissalam awalnya di surga. Adam itu bapak kita, ya kan? Adam itu bapak kita, dan Adam mendiami surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan, mengapa manusia itu di dunia tidak pernah puas? Kenapa? Karena manusia ini asalnya penghuni surga. Dari Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang mereka. Nah, surga itu kenikmatan, sudah pernah kita bahas sedikit tentang nikmat surga, kenikmatan yang tiada tara. Nah, sehingga apa yang ada di dunia ini belum bisa menyaingi apa yang ada di surga sana. Makanya manusia itu tidak pernah puas, karena mereka pernah merasakan nikmat yang lebih nikmat daripada ini. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan. Orang yang berhasil menjalani ujiannya tatkala di dunia dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka merekalah yang akan berhasil masuk surga. Mereka yang tidak berhasil, mereka yang waliyadzubillah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kita mesti belajar menerima takdir dan ketetapan Allah. Iya, kadang kita itu menginginkan sesuatu, kita sudah pilih, kita sudah rencanakan, kita sudah planningkan, tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, ya kan? Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu semuanya dengan takdir Allah. Misalnya kita mau menikah, atau bahkan kita sudah punya rencana hidup. Saya ini nanti mau sekolah, lulus SMA, mau kuliah. Nanti umur 25 tahun saya menikah. Sebelumnya saya kerja dulu. Nah, saya mau pilih orang ini, menikah dengan ini, nanti saya punya anak begini. Nah, kemudian banyak rencana-rencananya. Ternyata dengan rencana yang dia buat, ada sebahagian dia dapatkan, ada seluruhnya dia dapatkan, dan ada yang tidak dapat sama sekali, keburu meninggal. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita sudah rencanakan, kita mau kerja di tempat ini, cocok kita sudah dengan kerjaan itu, mantap kita sudah rasanya, iya, sesuai dengan apa yang kita mau. Ini pas sekali kerjaan saya ini, kayaknya cocok ini, saya mau di situ sudah. Ternyata takdir berkata lain. Iya, takdirnya berkata lain. Apa? Dia tidak dapat pekerjaan itu, justru pekerjaan yang lain. Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah takdirkan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan suudzon sama Allah. Jangan berburuk sangka sama Allah. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu justru itu tidak baik. Yang tidak kita inginkan itulah yang baik. Makanya pahami Pak, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kau anggap itu buruk, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kau ingin sesuatu, cinta kepada sesuatu, padahal itu yang buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ingat, Allah yang lebih tahu tentang mana yang baik bagimu, kamu tidak tahu. Manusia itu kan hanya bisa mengira-ngira. Kalau tahu apakah ini baik atau buruk, tidak tahu dia. Sesuai dengan batas ilmunya. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, walaupun tidak sesuai dengan rencana kita, walaupun tidak sesuai dengan planningnya kita. Karena boleh jadi Allah menjadikan kebaikan di sana. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takdir Allah Subhanahu wa taala sangat luas untuk dijabarkan, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan jabarkan lagi terkait dengan masalah takdir ini, apa yang na'am dijelaskan oleh para ulama tentang tingkatan-tingkatan takdir, karena penting juga, karena banyak orang keliru dalam masalah takdir ini, dan banyak orang salah paham ketika memahami takdir ini. Nah, perlu kita jelaskan, perlu kita jabarkan, perlu kita jawab syubhat-syubhat yang ada di dalamnya, supaya benar iman kita kepada takdir ini dan tidak keliru dalam beriman kepada takdir. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.